silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju di depan kelas, Adik Fadil. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk itu Ibu akan mengecek kehadiran adik-adik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir? Ya, Erlangga dengan Cahaya. Mengapa mereka tidak hadir? Nah, semoga adik Cahaya dan Erlangga semoga bisa cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran pada minggu depan. Nah, alhamdulillah adik-adik sudah hadir. Nah, untuk itu ada yang masih ingat materi yang minggu lalu? Adik-adik ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya? Tiada materi yang minggu lalu adik-adik sudah tidak tahu. Apa yang materi minggu lalu? Asmaul Husna. Nah, ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nah, pertanyaan pemantik, Ibu akan bertanya kepada adik-adik. Menurut adik-adik, bagaimana seseorang itu menjadi dewasa? Oke, berikan aplaus dulu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, seiring bertambahnya usia, kita harus membersihkan anggota tubuh dengan cara apa? Mandi dengan gosok gigi. Itu ya. Nah, pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga, saat tubuh kita sudah berubah atau sudah beruban itu pada saat apa? Pada saat dewasa. Pada saat apa? Sudah beruban itu pada saat usia balik, usia lanjut atau sudah lanjut usia, sudah orang tua, ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adik-adik adalah peserta didik dapat menguraikan definisi usia balik. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Coba tepuk semangat.
akan Ibu tampilkan. Yaitu videonya tentang usia balik. Perhatikan ya. Apa ini? Rena, udah mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi Perhatikan dewasa ini. satu berpas. Seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti diri juga akan menstruasi? Bukan. Diri sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Iya, Diri. Mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti diri akan tumbuh jakun, suara semakin berat, dada membidang, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut, pinggul juga akan melebar dan faedah lebih besar. Oh, gitu ya, Bun. Lalu, kalau aku udah puber, aku harus gimana, Bun? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Bunda ingin sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Oke. Sudah tahu? Ya. Nah, ketika kita masuk masa pubertas itu kita harus memperhatikan anggota tubuh dengan cara membersihkan badan, memandi dan menggosok gigi. Itu ya, itu akan masuk pada usia balik. Nah, kemudian adik-adik perhatikan, nah tanda-tanda usia balik. Nah, ini pengertian balik menurut bahasa dan istilah. Nah, pengertian balik menurut bahasa dalam bahasa Arab itu balik berarti dewasa atau telah mencapai. Nah, kata ini berasal dari akar kata buluk yang berarti mencapai atau sampai pada. Nah, itu kalau menurut istilah. Kalau menurut bahasa tadi, kalau menurut istilah, nah secara istilah dalam hukum Islam, balik merujuk pada usia di mana seseorang telah mencapai kedewasaan secara fisik dan mental. Umumnya ini mencakup usia pubertas. Nah, yang kalian tadi lihat. Nah, mencakup usia pubertas itu ketika seseorang mengalami tanda-tanda fisik kematangan seperti menstruasi pada perempuan. Nah, kalau mimpi basah pada laki-laki. Nah, namun dalam konteks hukum Islam, balik juga berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan melaksanakan kewajiban agama dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian ini ada tanda-tanda balik bagi anak laki-laki, yaitu mimpi basah. Kedua, pertumbuhan rambut di area tertentu. Ya. Kemudian suara berubah. Suara kita pasti berubah kalau sudah masuk usia balik. Kemudian perkembangan alat kelamin. Baru pertumbuhan badan mulai besar dan perubahan kulit. Nah, kemudian tanda-tanda balik bagi anak perempuan.
kelima perubahan kulit, keenam perubahan suara, dan ketujuh perubahan emosional dan perilaku. Nah, di sini ada balik dalam ilmu biologi. Itu siapa yang bisa membaca? Balik dalam ilmu biologi. Ayo silakan Mariani. Ayo. 1. Menstruasi atau haid. Ini adalah tanda utama bahwa seorang anak perempuan telah mencapai balik. Menstruasi biasanya dimulai antara usia 9 hingga 16 tahun. Perubahan pada payudara mulai tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar dan mungkin terasa lebih sensitif. 3. Pertumbuhan rambut. Rambut mulai tumbuh di area tertentu seperti di sekitar kemaluan dan ketiak. Ya, ketujuh. Keempat. Pertumbuhan tubuh yang cepat. Anak perempuan akan mengalami pertumbuhan tinggi dan berat badan yang cepat, sering kali disebut sebagai growth spurt. Perubahan kulit. Kulit bisa menjadi lebih berminyak dan jerawat bisa mulai muncul. Nah, itu ya. Kalau perempuan itu dia ada itu perubahan kulit itu bisa menjadi lebih berminyak. Itu akan mengakibatkan apa? Jerawat. Nah, oke, lanjut perubahan suara. Suara anak perempuan bisa menjadi lebih dalam meskipun tidak sedramatis perubahan suara pada anak laki-laki. 7. Perubahan emosional dan perilaku. Perubahan hormon dapat memengaruhi suasana hati dan emosi, membuat anak perempuan lebih sensitif Atau emosi. Oke. Berikut ciri-ciri balik anak laki-laki. Nah, itu pertumbuhan rambut. Tumbuhnya rambut di daerah wajah atau kumis dan jenggot, ketiak dan daerah kemaluan. Itu pertumbuhan rambut bagi anak laki-laki. Kemudian perubahan suara. Suara menjadi lebih berat karena pertumbuhan kita suara. Itu yang bawah ini. Nah, perkembangan otot dan tulang. Otot menjadi lebih besar dan kuat serta terjadi pertumbuhan tulang yang cepat. Keempat, pertumbuhan alat kelamin. Nah, penis atau testis membesar dan reproduksi sperma dimulai. Kemudian mimpi basah. Nah, mimpi basah itu mengeluarkan air mani secara spontan pada saat adik-adik tidur, yang anak laki-laki. Kemudian pengertian hadas besar. Nah, ada jima, keluar mani, haid, nifas, dan wilada. Tata cara mandi wajib. Nah, niat kita pertama berniat. Kemudian mencuci kedua tangan. Ketiga, membersihkan bagian tubuh yang kotor. Kemudian berwudu. Lalu mencuci seluruh tubuh dan selesai wajib mandi. Oke, terima kasih. Oke, sekarang ibu akan membagikan kelompok, ya. Ini kelompok hitung kelompok 1 sampai 4 ya, adik-adik. Hitung 1. Hitung 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1. Nah, kelompok 1 silakan duduk kelompok 1, kelompok 2 duduk kelompok 2, kelompok 3 yang dapat nomor 3 duduk kelompok 3. Oke, sudah paham yang tadi materi yang tadi? Ya. Sekarang adik-adik kan sudah duduk per kelompok. Adik akan menjelaskan, akan ibu bagikan tugas kalian masing-masing kelompok itu sama tujuan, sama cara pengerjaannya. Jadi masing-masing kelompok di sini adik-adik memberikan kesimpulan pada gambar lembar kerja ini. Kalian adik-adik mengamati gambar ini. Nah, setelah mengamati gambar di atas ini, adik-adik memberikan kesimpulan. Ya, memberikan kesimpulan. Jadi masing-masing kelompok
memberikan kesimpulan. Tidak ada kesimpulannya sama. Paham ini? Ya. Jadi adik-adik memberikan kesimpulannya. Nah, perhatikan gambar yang sudah ibu sediakan. Kemudian adik-adik memberikan kesimpulan. Nah, oke, adik-adik sudah paham ini tentang apa itu usia balik? Sudah paham? Ya. Nah, oke. Jadi untuk kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok adik-adik akan belajar, akan mengerjakan tugas kalian di luar kelas. Jadi masing-masing kelompok di sini adik-adik mengerjakan tugas kelompoknya di luar, bukan di ruang kelas, di luar ya. Jadi masih kelompok 1 di bagian masjid, di muka masjid situ, kelompok 2 di bagian sana, kelompok 3 di muka kelas boleh, kelompok 4 bisa juga di sebelahnya. Oke, paham? Oke, sekarang adik-adik mengerjakan di luar kelas ya. Oke, sudah paham ini? Yang ini sudah tahu? Oke ya, oke kelompok yang sama. Yang ini sudah tahu ini tuh yang dari anak kecil sampai bosong. Nah, kesimpulannya ya. Jadi anak-anak sudah tahu ini toh, sudah mengamati gambar ini, sudah paham. Nah, berikan kesimpulannya di sini ya. Oke. Sudah paham ini toh? Nah, ini setelah mengamati gambar ini, adik-adik sudah memberikan kesimpulannya toh? Oke, silakan maju utusan dari kelompok 1 atau ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju di depan. Cuma satu orang ketua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah mengamati gambar di atas, tahapan kehidupan manusia mulai dari bayi, anak-anak remaja dewasa hingga lansia. Setiap tahap kehidupan memiliki ciri khas dan tanggung yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia terus berkembang seiring dan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang dialami pada setiap tahap. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, ada pertanyaan dari kelompok 1. Sudah pas? Sudah paham? Nah, ayo silakan kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 2 maju di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ini ya, perhatikan sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah mengamati gambar di atas, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Ayo kemukakan kepada teman-teman. Jawab. Gambar ini mencerminkan siklus kehidupan manusia yang dimulai dari kelahiran atau bayi
tumbuh kembang atau anak-anak dan remaja, masa produktif atau dewasa, hingga masa tua atau lansia. Setiap tahap memiliki karakteristik dan peran penting dalam kehidupan. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan lanjut kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3 maju. Silakan kelompok 3. Perhatikan yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusikan. Kesimpulan dari gambar yang menunjukkan perjalanan hidup dari bayi hingga lansia adalah bahwa hidup manusia merupakan proses yang penuh tahapan. Setiap fase kehidupan bagi anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia memiliki ciri khas, tantangan, dan pelajaran yang unik. Bagi gambar tersebut mengajarkan kita untuk menghargai setiap tahapan kehidupan karena semuanya merupakan bagian dari perjalanan yang berharga. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Ayo sekarang lanjut presentasikan hasil diskusi kamu dengan teman kamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar tersebut dapat mengajarkan bahwa setiap fase kehidupan memiliki makna dan tantangan unik. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, sekarang adik-adik sudah memaparkan hasil diskusi adik-adik. Nah, untuk kelompok 1, apa tadi yang kelompok 1 ada bahas tadi? Yaitu tentang kesimpulannya dari fase ini, yaitu setelah mengamati gambar di atas, tahapan kehidupan manusia mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa atau ke tingkat lansia. Nah, setiap tahapan kehidupan itu memiliki ciri khas dan tanggung jawab yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia terus berkembang seiring waktu dan berubah fisik. Nah, fisik apa? Fisik, emosional, dan sosial yang dialami pada setiap tahap. Itu kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 itu siklus. Gambar ini menceritakan siklus kehidupan manusia yang mulai dari kelahiran bayi, tumbuh kembang anak-anak, orang dewasa. Sama dia ya, hampir sama dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, jadi sudah tahu toh? Nah, apa itu usia balik, sudah tahu? Ya. Jadi apa itu usia balik adik-adik? Nah, usia balik adalah masa ketika seseorang telah mencapai kematangan fisik dan jiwa. Dan sudah kemudian tanda-tanda laki-laki sudah tahu lagi? Tanda-tanda apa itu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih sudah tahu? Apa-apa dulu untuk laki-laki apa? Dia mengalami mimpi basah. Mengalami mimpi basah. Kemudian apa? Pertumbuhan rambut. Ya, bagus. Apa lagi? Perubahan kulit. Ya, perubahan kulit. Apa lagi? Suara. Kalau untuk perempuan apa? Menstruasi atau haid. Kemudian apa lagi? Haid dalam besar. Itu sudah tanda-tanda balik atau sudah dewasa. Nah, jadi kalau kita sudah mengalami itu atau sudah tumbuh ada apa? Pubertas. Kan sudah tahu, sudah lihat tadi itu video tentang pubertas. Nah, pastinya kita harus menjaga apa? Kebersihan,
rajin-rajin apa? Mandi. Baru menggosok gigi. Nah, oke. Coba berikan aplaus dulu untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang adik-adik kita ice breaking dulu ya. Coba berdiri. Ada berapa orang ini? Ada berapa? Yang 4 sebelah, 5 sebelah. Oke, sekarang kita bermain. Adik-adik sudah tahu ini pasti. Kalau ibu bilang maju, mundur. Kalau ibu bilang mundur, maju. Kiri, kanan. Paham? Oke. Konsentrasi dimulai. Kalian jawab gitu ya? Konsentrasi dimulai. Awas. Maju, mundur, maju. Kiri, kanan. Awas. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Maju, mundur, maju. Oke, berikan nafas dulu. Oke, senang belajar hari ini adik-adik? Senang. Ya, alhamdulillah. Senang mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Sudah paham materi tadi? Ya. Materi apa yang tadi kita bahas? Usia balik. Nah, ada yang tahu apa itu usia balik? Ada yang tahu? Oke. Jadi usia balik itu adalah masa ketika seseorang telah mencapai kematangan fisik dan jiwa. Nah, oke. Hari ini adik-adik sudah senang belajar tentang materi ini. Alhamdulillah, Ibu memberikan kesimpulan. Nah, pada akhir pembelajaran hari ini kita telah mempelajari bahwa usia balik ini pada masa penting dalam kehidupan setiap individu. Nah, yang menandai transisi dari masa anak-anak menuju kedewasaan. Usia balik tidak hanya membawa perubahan fisik seperti munculnya tanda-tanda seksual sekunder, tetapi juga perubahan tanggung jawab terutama dalam menjalankan kewajiban agama dan menjaga perilaku yang baik. Nah, alhamdulillah adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, Ibu akan membagikan tugas. Tugasnya silakan dikerjakan ya. Ibu akan membagikan tugas. Iya, oke. Ibu kasih kalian waktu 5 menit mengerjakannya ya. Oke, sedikit lagi Ibu akan kumpul. Oke?
kasih adik-adik. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu pada minggu depan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.